kita basuh balik di Basi Tungkin. Di sesi kini Kato Maleriang mengundang tokoh yang luar biasa dari Kabupaten Agam, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, Bapak Satria. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Izin sehat. Pak. Ya. Jadi kini kita sanganyo mengundang Bapak. Ya. Pengen tahu apa tibanya potensi-potensi pariwisata yang luar biasa dari Kabupaten Agam. Kini kok kita sedang berada di objek wisata Sajuta Janjang Lereng Singgalang ya Pak? Ya. Ayo Pak. Jadi kini awak memang berada di salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Agam dengan nama Sajuta Janjang Lereng Singgalang. Kenapa demikian? Karena jumlah anak tangganya 1 juta. Iya mana sih? Kalau Ramadan Ceo. Iya, itu kok Coba Pak. itu. Di beko gitu itu Pak, Ya. buktikan sama-sama Ya. kok iya juta kan? Ya, banyak menyaksikan 1 juta atau tidak. Mm-mm. Caranya memang harus dibuktikan. Dibuktikan. Di Lereng Singgalang karena memang kita berada di pinggang Gunung Singgalang. Oh iya Pak. Persisnya itu ada di Nagari Pakan Senayan, Kan Senayan Pak. Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Siap. Kenapa dikatakan unggulan? Mm-mm. Karena memang Sajuta Janjang itu boleh dikatakan tidak ada pembanding yang lainnya untuk objek wisata sejenis. Oh gitu ya Pak? Ya, ya kalau mau lihat di Cina mungkin ada, luar negeri ada. Ya. Tapi di tempat kita ini yang kita punya. Mm-mm. Dan ini dibangunnya selama 3 tahun, mulai tahun 2017, clear 2019 akhir kemarin. Maka semenjak Januari 2020, objek wisata ini mulai dikunjungi oleh pengunjung. Mm-mm. Dari catatan sementara, yang datang ke objek wisata Sajuta Janjang itu juga berasal dari luar Sumatera Barat. Wih, luar biasa Karena juga Pak. memang, iya betul, karena memang menarik bagi orang. Mm-mm. Setiap pengunjung mempromosikan. Oh iya. Ini salah satu keefektifitasan promosi sekarang Mm-mm. menggunakan media sosial. Iya. Jadi banyak orang yang bisa datang ke situ. Mm-mm. Dan Iko satu di antara sekian banyak objek wisata unggulan. Nah, ada satu dari sekian banyak. Iya, Kan? Dari sekian banyak kok Pak. Iya. Coba mungkin bisa Pak jabarkan sedikit kan. Pasti dosanak-dosanak yang di mana saja berada pengen tahu apa sih potensi wisata di Kabupaten Agam kok yang sekian banyak Pak Iya. tadi itu. Ya. Kenapa demikian? Karena kita memang punya branding Mm-mm. Agam Pesona Beragam. Oh iya. Artinya dengan keberagaman majemuk banyak. Mm-mm. Kok beraninya Agam punya branding seperti itu? Wih, luar Ya, biasa ya Pak berarti Pak. Berani. Iya, berani. Karena memang didukung oleh kondisi alam yang demikian. Mm-mm. Dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, Mm-mm. Agam satu-satunya yang memiliki potensi wisata paling komplit. Oh iya Pak. Ya, Contoh, kalau Pak? itu. Mm-mm. Karena kita punya laut. Mm-mm. Laut Tiku dengan pasirnya, Ya. ada setidaknya 3-5 destinasi dengan jualannya pantai, Baru pantai itu baru Pak. pantai. 5. Ya, Lanjut Pak. lanjut. Nah, kemudian kita juga punya danau. Danau. Danau peninjauan terkenal dengan Mm-mm. banyak fungsi untuk pembangkit energi juga, dengan Iya, iya. budidaya ikan juga, Mm-mm. untuk pariwisata juga. Mm-mm. Nah, salah satu tempat yang dapat Anda kunjungi jika berkunjung ke Danau Meninjau itu namanya Linggai Park, Linggai sebuah Park. taman Mm-mm. yang dibangun juga oleh pemerintah daerah Mm-mm. dengan menampilkan sisi Danau Meninjau yang bisa dilihat secara langsung. Oh, berarti itu langsung Persis bersentuhan di dengan pinggir danau, Danau Pak? Meninjau. Oh, Persis di pinggir danau itu, Ya, Pak? Mm-mm. bahkan amphitheater kita itu separuh diantaranya itu berada di atas air. Waduh. Kayak apa, ambil terapung berarti, Iya, Pak? betul. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Wah, masih Nah, nggak sabar nih. itu ada beberapa tempat juga di sekitar Danau Meninjau, tapi yang baru saja selesai itu Linggai Park bersama dengan Sajuta Janjang tempat kita berada Linggai saat Park. ini. Berarti Ya. seiringan sama ini berarti ya, Pak? Barengan. Mm-mm. Dan kemudian jika kita lanjut ke Kelo 44, Mm-mm.
ada juga beberapa potensi wisata di situ dengan menampilkan view Danau Meninjau yang memukau. Nah, mungkin lebih asik dilihat di pagi hari dan bisa juga siang hari dengan kecerahan udaranya. Dan lebih eksotik lagi kalau dicaliak di Sanjo. Oh gitu ya Pak? Tabanam. Wes, itu nak tabayang bara keromantisan Iya. kalau lawa duo ada Ya, Pak. betul. Nah, Lanjut Pak, masih lanjut. belum sabar lagi Pak. jadi kemudian kita sampai di Matua, kita juga memiliki beberapa spot-spot yang menarik, baik yang punya pemerintah daerah seperti Ambon Danai, ada juga yang milik daripada kelompok sadar wisata tempat, ada juga milik masyarakat secara perorangan. Oh iya. Sebutlah misalnya selain Ambon Danai yang milik pemerintah daerah, ada Lawang Park, ada Puncak Lawang, Tiga Balai Nambasa, dan jualannya semuanya adalah terkait dengan keindahan Danau Meninjau. Keindahan tadi ya Pak. Ada juga Ambon Pagi dan kita juga punya fasilitas akomodasi yang memadai di situ, hotel berbintang, dan ini tentu saja akan mendukung daripada amenitas sektor Oh pariwisata. iya, pas di puncak Kelo itu ada tempat hotel, peristirahatan. Ya, betul. Ada Namanya hotel di situ. Hotel namanya Nuansa Meninjau. Nuansa Meninjau. Ya. Dan kemudian jika kita terus perjalanan, kita akan ketemu dengan Ngarai Siano, sebuah kawasan yang masuk dalam catatan nasional sebagai itu kawasannya Geopark Sianok Meninjau. Kenapa dikatakan Sianok Meninjau? Karena memang satu kesatuan. Ahli geologi mengatakan ini satu kesatuan. Plus dengan tarusan kamang yang airnya bisa datang dan pergi tanpa memberi kabar. Datang nggak diundang. Datang nggak diundang. Nah, itu kawasan Geopark. Nah, tapi kita belum sampai ke Kamang Magek kita soal terusan itu. Masih belum, ada, Pak? masih belum. Itu aja udah. Iya. Nggak taik tuang Nggak taik tuang lah, ya. Kalau tadi biasalah. Panik lo itu. Nah, jika kemudian kita berada di Matua, kita mau ke Palembayan, juga ada Bukit Sakura, ada beberapa air terjun yang tersedia di situ yang memiliki potensi luar biasa, dan ini tentu saja menampung minat khusus daripada wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alam, terutama air terjun yang memang posisinya itu susah dijangkau untuk biasa, tapi bagi orang-orang yang suka dengan tantangan itu yang paling menarik. Berapa lamanya nyampe Pak? Variatif, karena tergantung ada seperti Sarasah Batang Kuran di Saladai Air itu jarak tempuh dari kita menggunakan kendaraan sampai ke lokasi itu butuh waktu 60 menit. Nggak sejam, cuma 60 menit aja. 60 menit? Ya. Nggak sejam ya Jangan Pak? khawatir. Itu normal ya Pak? Itu normal. Belum ya. pakai gas ya? Belum, ya. Nah, kalau kita terus ke arah Malala, kita juga punya beberapa air terjun. Di situ juga ada beberapa spot yang menarik, karena memang daerah ini punya potensi alam yang luar biasa, Malala. Dan kita juga beberapa tempat seperti di Vanuatu dengan Sabuta Janjang, kemudian kita juga punya di Telatang Kamang dengan objek wisata buatan seperti di Pontoroyo, Sonsang, kemudian yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah Danau Tarusan Kamang. Nah, kalau kita mau pergi ke Palupua banyak juga posisi. Waduh, masih ada Pak? Ada lagi bunga rafflesia di situ yang munculnya musim-musim tertentu, ya. Dan itu sangat dijaga momen-momen itu oleh wisatawan terutama dari mancanegara. Dan di situ juga ada aneka minuman seperti Tua White Cafe. Kemudian ada juga air terjun, ada juga pusaro yang kalau tiup berbeda ukuran. Oh iya Pak? Ya, dengan alat yang sama. Oh gitu. Jadi itu beberapa potensi yang ada di kawasan sana, belum lagi yang buatan karena adanya kelompok sadar wisata membentuk agrowisata di Baso, di Sungai Pua dengan perkebunan jeruk, dan juga ada di Sungai Janiah dengan ikan yang besar-besar, Sungai Tanang. Iya. Dan beberapa potensi lain yang kalau kita sebutkan satu-satu memang agak susah. Itu baru cerita soal destinasi. Destinasi ya Pak? Belum. Apalagi Pak? Belum lagi kita cerita soal bagaimana kulinernya Rangagam. Oh iya. Karena kuliner Rangagam itu dua rasa, enak dan enak sekali. Waduh, luar biasa. Condong kanan lama. Condong kanan lama. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang wisata ya Pak ya, pasti berkaitan erat dengan kuliner sebetulnya Pak sampean tadi Pak. Jadi kalau di
Agam ko kulinernya khasnya sebanyak alo le. Tadi saya pariwisatanya sebanyak tuh Pak. Iya, iya. Kalau kuliner itu lebih banyak ya Pak. Ya, di samping rasa dan jumlahnya yang variatif seperti di Sabi Endeko, semuanya memang sudah populer. Seperti nasi kapau. Siapa yang kenal dengan nasi kapau? Iya, iya. Kapau adalah salah satu nagari yang ada di Kabupaten Agam yang masyarakatnya pintar memasak dengan ramuan yang luar biasa, sehingga di mana-mana labelingnya itu selalu itu. Bahkan sampai ke mancanegara pun tetap nasi kapau. Ada Pak? Ada, sampai ke luar negeri. Kemana aja Pak? Ya bervariasi, ada di Eropa, ada di Amerika. Nasi kapau lah nasi tiba kapau di sampai Amerika, bes. Luar biasa. Ya, duluan dari diri kita di situ ya. Iya, 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 iya. Kemudian ada lagi kuliner kita yang lain, gulai tiak, ladu hijau. Iya, iya. Khas memang, karena memang itik yang diolah, beri bumbu, ladu hijau, ladu mudo, ya. Dan kemudian ada juga makanan khas Selingkah Danau Meninjau, ada pensi di situ, ada bada, ada rinua, yang orang berarti bilang sumbernya dari danau dari itu, Pak? danau, ya. Rinua memang salah satu yang jadi idola juga bagi orang, baik terutama bagi masyarakat sekitar Meninjau maupun Agam yang perantau, karena memang dari kecil mereka seperti itu menikmati memakan ikan. Iya, iya, iya. Bisa ratusan sampai ribuan sekaligus. Pak. Karena memang ukurannya kecil-kecil ya Pak. Ya, nah, soal rino Pak. Ya. Orang rumah di kantuang ngambilnya rino. Oh. Bocoran stek Pak. Enggak Pak. Tidak ada sio ya. Tidak ada sio. Tari Pak, masih ada Pak. Nah itu kuliner-kuliner yang ada sekitar Danau Meninjau. Kemudian tadi di awal Ambo bercerita tentang pantai. Iya. Di situ ada masyarakat nelayan yang memang menghasilkan ikan dari laut dan masyarakat dari laut. Masyarakat setempat juga mengolah ikan itu dengan yang kita kenal dengan nama kalau pimpinan daerah bupati cerita itu pengaranya Rantiku. Karena itu konon kabarnya tidak semua orang bisa mengemas gulai ikan itu menjadi cita rasa yang luar biasa, kan amis. Iya, iya, iya. Nah, menggunakan bumbu yang khusus, salah satunya di Agam bisa kita temukan itu. Iya, dan hampir di semua rumah makan di seputaran Tanjung Mutiara, tempat tiku yang kami sebutkan tadi, bisa kita temui makanan serupa. Berarti selain keindahan alam, ya kan, sumber daya alam, orang-orangnya berarti hebat juga mengemas. Iya, betul. Kan ini juga salah satu penambah daya tarik orang tua. Iya, iya. Samping ini juga bagian daripada ekonomi masyarakat di sekitar sini. Dan apalagi kenapa Agam begitu berani cerita soal Agam Pesona Beragam? Kalau hanya sekedar destinasi, sekedar kuliner, apakah itu sudah bisa dikatakan beragam? Ya kalau nggak mau dibilang sampai di situ, kamu tambah sih lah. Apa lah? Ya kita juga punya produk-produk kerajinan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai souvenir oleh-oleh. Oh iya. Sebutlah misalnya kerajinan perak, koto gadang. Ya, kita juga punya kerajinan anyaman di batu yang juga dijadikan oleh-oleh oleh masyarakat. Kita juga punya sulaman luar biasa, dan ada juga produk kita yang lainnya adalah tenunan, dan ini menjadi ciri khas sendiri bagi masyarakat Agam yang bergerak di sektor usaha industri kreatif ataupun ekonomi kreatif sebagai usaha ekonomi mereka, juga sebagai pendukung daripada sektor pariwisata. Berarti selain mendukung perekonomian masyarakat, berarti itu juga secara luas mendukung perekonomian daerah dong Pak? Betul. Pariwisata, terus kegiatan ekonomi kreatif tadi, bagaimana itu Pak? Ya, jadi memang demikian, karena seseorang wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke suatu tempat wisata kan tidak hanya sekedar menikmati view keindahan alam saja. Dia akan lama tinggal di suatu tempat, dan itu memang tujuan kita dengan length of stay yang cukup lama, dan mereka pasti akan spend of money. Oh iya, pastilah. Nah,
dia akan menginap di hotel-hotel berbintang. Kita punya nuansa meninjau tadi yang saya sebutkan, Hotel Sakura di Ibu Kota Kabupaten Agam di Lubuk Basuk. Juga ada yang baru saja invest Hotel Balkone yang terletak di Nagari Gadut, Kecamatan Tetah Kamang. Oh iya. Jika Anda bosan di Kota Bukit Tinggi dengan sedikit kawasannya yang memang karena keramaiannya itu, boleh juga Anda menginap di balkon dengan menyaksikan keindahan Kota Bukit Tinggi. Oh iya, berarti di ketinggian? Ya, di ketinggian, di daerah yang perbukitan. Nah, kemudian mereka tentu juga butuh makan. Nah, itulah kuliner yang disediakan tadi. Dan kemudian jika pulang mereka pasti akan membawa oleh-oleh sebagai ciri khas mereka. Waduh, berarti sangat mendukung sektor perekonomian daerah banget nih Pak. Sekali. Pariwisata, sumber daya alam, kuliner, ekonomi kreatif, komplit banget. Berarti emang sesuai tuh slogannya itu Pak, Agam Pesona yang beragam. Wih, luar biasa. Nah, sampai saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan untuk menarik menjadi daya tarik pariwisata Agam itu apa aja Pak? Ya. Untuk orang supaya datang, selain jualan kita adalah alam yang kita punya, kuliner yang kita sediakan, handicraft yang bisa didapat. Kita juga mesti membuat event-event yang membuat orang untuk hadir dan datang pada musim-musim tertentu. Nah, ada event ini yang skalanya itu lokal, ada yang skalanya nasional, ada yang internasional. Semua event itu kita punya, dan itu dilakukan oleh semua komponen. Sebutlah misalnya kelompok sadar wisata. Di Agam saat ini ada 17 kelompok sadar wisata, dan itu masing-masing punya agenda tersendiri. Contoh misalnya kelompok sadar wisata Murai Batu-Batuah di Pasir Lawe, Palupuah. Murai Batu-Batuahnya. Ya kan? Di Palupuah, Pak. Di Palupuah. Mereka punya agenda Manangko Udang. Ya kan? Mereka punya agenda berkunjung ke tempat-tempat wisata dengan event-event yang disediakan, dengan kegiatan olahraga lokal juga ada, Separago dan sebagainya. Itu sifatnya memang untuk komunitas lokal. Ya. Ada juga event yang berskala nasional. Sebutlah misalnya kalau khusus nasional juga mungkin barangkali terlalu kecil skopnya, karena memang ada juga sebagian yang melaksanakan untuk skala internasional, seperti para layang. Para layang kita punya beberapa tempat, seperti di Puncak Lawang, dengan 2 pilihan landing yang tempat landing di Maninjau, di Danau Maninjau, atau melakukan top landing sendiri, di mana take off di situ juga landing di Puncak Lawang tempatnya. Waduh, luar biasa nih Pak. Nah, itu dari segi event. Kemudian juga ada event-event yang kita sifatnya ikutan dengan provinsi, karena memang event kalau kita lakukan sendiri, selain cost-nya cukup besar, juga kita perlu banyak support lain dukungannya. Maka kita ikut dalam event yang digelar setiap tahun, Tour de Singkara. Tour de Singkara. Sepeda yang dilakukan di tempat start dan finish di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan yang tidak kalah menariknya adalah event Geopark Run yang sudah 2 tahun terakhir kita lakukan sebagai tuan rumah, melintasi kawasan Geopark. Pesertanya ini lebih banyak sebetulnya tidak hanya sekedar untuk mengikuti event lari, tapi mereka juga menikmati alam. Peserta boleh berhenti di titik manapun dia suka. Ya, dia melintasi kawasan-kawasan Geopark Sianok Maninjau itu di kelompok 44, misalnya berhenti, mau selfie dulu boleh, lari lagi. Mau makan dulu boleh, lari lagi. Karena bebas ya gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kita juga berharap suatu saat kita bisa menggelar event olahraga yang dikaitkan dengan pariwisata seperti lari lintas alam. Tentunya untuk 2020 ini kita sudah menjadikan itu kalender event kita di bulan Agustus yang lalu. Namun karena kita memang dihadapkan kepada situasi pandemi COVID-19 yang tidak bisa kita elakkan, maka event ini tidak dapat kita gelar. Lari lintas alam direncanakan startnya di Sejuta Janjang. Di sini ya Pak ya? Pas di sini, di atas ini? Ya, yang di plaza itu. Plaza itu ya? Ya. Nah, terus kemudian turun ke Sianok, ke Ngale Sianok, terus ke Matua, dan nanti
kita turun di jalan yang bukan Kelok 44 sampai di Meninjau, kita finish di situ. Oh, berarti turun Ya, berarti Pak, turun semua. nggak naik. Nah, naik. Jadi tapi kontur alamnya memang membuat dia turun naik. Cuman ininya udah ada belum Pak, rutenya? Rute sudah berarti diatur. sudah Jadi dia disiapkan karena lari rutenya. lintas alam, tidak tertutup, kemungkinan dia akan lari di atas pematang sawah. Nah, Dia iya akan kan lari itu di pinggir jadi sungai. ini juga problem juga nanti Pak. Ya. Secara konsep sebetulnya lari lintas alam memang dia mengandalkan larinya lebih diminimalisir lewat di jalan beraspal. Oh, gitu. Dia lebih mengutamakan alam seperti itu. Iya. Ya, menyeberang Karena sungai, lintas alam kan mendaki tujuannya bukit, tadi. seperti itu. Ya, itu beberapa event yang kita punya di Kabupaten Agam. Namun sayangnya satu pun event yang nggak bisa kita gelar tahun ini. Iya, semoga lah di Ya. tahun depan ya Pak ya. Insya Allah. lah. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Pak. Ya. Nah, ini yang menarik nih Pak. Kelok 44 Pak. Ya. Kan ada event apa tadi? Tour de Singkara. Betul. Kelok 44 dan apabila peserta Tour de Singkara lulus Kelok 44 itu diberikan label King of Mountain. Woi, King of Mountain. Kalau yang udah pernah digelar itu king-kingnya itu dari mana aja, Pak? Nah, kita itu memang lebih didominasi oleh pelari-pelari dari luar negeri. Ya, terutama dari Iran dan negara-negara bekas Uni Soviet. Ya. Mereka menjajal Kelok 44 dengan waktu yang lebih pendek daripada teman-teman yang lainnya. Sebetulnya mereka di situ King of Mountain hanya semacam reward yang diberikan kepada pelari yang melewati Kelok 44, dan ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Agam. Iya. Selama ini Pak sebagai kepala dinas ya Pak, tantangan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Agam. Ya, kita tentu melihat daripada potensi pasar, segmentasi pasar, dan tantangannya sebetulnya untuk memasarkan ini boleh dikatakan tidak ada, karena semua orang yang bergerak di sektor pariwisata, penggiat-penggiat itu, termasuk yang belum sempat saya ceritakan tadi tentang habit masyarakat, tentang tradisi budaya, dan itu juga memiliki keberagaman, menambah koleksi dari agama pesona beragam itu. Mereka memiliki keinginan setiap atraksi yang mereka punya itu bisa dipublish, diceritakan, dan masyarakat sendiri juga membuat paket-paket wisata dengan cara misalnya di kawasan Sejuta Janjang, jika Anda ingin bertanam sayur-sayuran, mencoba melakukannya atau panennya. Kemudian juga di tempat-tempat agrowisata yang konteksnya mengedepankan buah-buahan seperti jeruk, mereka juga melakukan. Artinya secara marketingnya, semua komponen penggiat-penggiat wisata melakukan secara parsial, dan kita di pemerintah daerah saja mensupport. Artinya secara kolektif kita lakukan marketing secara bersama-sama dengan menggunakan media-media yang ada, dan kita memang juga menjalin kerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia di beberapa negara untuk menghadirkan influencer di negaranya masing-masing. Seperti dari Malaysia kita undang pernah ke sini Instagramable, dan mereka punya viewer yang cukup banyak, dan mereka kita bawa tour di Kabupaten Agam ini, gitu, ya. menikmati keindahan alam, kemudian mengkonsumsi kuliner kita, dan mereka posting, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi kesimpulannya untuk marketing mungkin barangkali boleh dikatakan tidak ada persoalan yang kita hadapi, kita semua melakukan ke arah itu. Nah, kita kan nih yang sedang kita bangun nih Pak, sama teman-teman ya, kita juga membantu, mendorong, mensupport seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya sekarang lagi di Agam nih kita kan. Nah, kita juga sama teman-teman support kepala daerah untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada saran, mungkin kan sedikit pesan mungkin pada kami selaku tim dari Basi Tungkin, atau udah buat masyarakat sekitar. Silakan Pak. Terima kasih
tim Basi Tungkin. Ya, Pak. Ya. Dari namanya saja ini perlu work hard. Untuk Kalau- sampai sini Iya, luar iya, iya. biasa, Pak. Butuh perjuangan. Iya, Pak. Ya, perlu kerja keras. Iya, Pak. Dan apa yang dilakukan ini merupakan sebuah penghargaan bagi pemerintah daerah secara umum, masyarakat Kabupaten Agam secara lebih luas lagi, Ya, Pak. dan kita di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara khusus, bahwa apa yang dilakukan tim Basi Tungkin ini sesuatu yang sangat membantu. Pertama, jelas mempromot apa yang kita punya. Yang kedua, menjelaskan atau mensosialisasikan seperti ini loh kita di Agam. Iya, iya. Nah, bahwasanya kebiasaan, habit semuanya itu dilakukan secara bersama-sama, dan itu menjadi multiplier effect untuk sektor-sektor ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat. Baik. Itu yang keduanya. Yang ketiga, jelas sekali secara umum kita bercita juga Kabupaten Agam memiliki keberagaman potensi yang patut kita syukuri dan kita jaga bersama, kita rawat bersama, karena ini tidak hanya untuk kita saat ini, Iya. ada generasi penerus kita yang akan kita warisi, dan tentu saja dia berharap juga seperti kita menerima warisan, apa yang kita terima saat ini mereka juga akan mendapatkan di kelak kemudian hari. Ya, ya. Nah, untuk masyarakat yang menyaksikan, penonton ataupun yang saat ini tengah menyaksikan ataupun lain kali menyaksikan report kita, kami juga menghimbau, berharap kiranya jika berkunjung ke Agam itu tetap menjaga kesopanan, mematuhi aturan-aturan masyarakat setempat supaya masyarakat juga bisa menerima kehadiran pengunjung Ya, pasti. yang walaupun sebetulnya secara prinsip tidak begitu berpengaruh, tapi karena memang kita ada aturan-aturan yang harus kita terapkan, seperti Kasujuta Janjang yang tempat kita berada saat ini, dan objek wisata lainnya juga demikian, menggunakan pakaian yang sopan. Dan di saat pandemi ini kita mengharuskan setiap pengunjung harus menggunakan masker, Iya, pasti, ya, Pak. dan tidak boleh tidak ada hati dan aturan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mari berkunjung ke Agam, pesona yang beragam. Anda bisa menyaksikan keindahan alamnya, menikmati kulinernya, kemudian juga berbagi kebahagiaan, keceriaan dengan saudara Anda, membagikan oleh-oleh, apakah itu produk daripada usaha kerajinan maupun produk makanan yang bisa Anda bawa pulang. Ada sesuatu yang unik yang dilakukan Pak Bupati terhadap Sejuta Janjang ini. Ya, beliau langsung terjun tidak hanya di Sejuta Janjang, tapi juga di beberapa tempat tertentu objek wisata, dan juga di sasaran-sasaran sile. Beliau melakukan interaksi dengan banyak orang, dan itu menjadi alat pemotivasi bagi masyarakat. Untuk Sejuta Janjang, ketika baru saja kita operasionalkan, beliau langsung memimpin eksplorasi Sejuta Janjang. Wah. Dan di Linggai beliau menerapkan protokol kesehatan seperti apa yang harus dilakukan di sebuah destinasi wisata. Dan banyak lagi yang lain di tempat kuliner nasi kapau, beliau tidak segan-segan menyanduk sendiri oleh kapau langsung bagi ada yang pembeli, dan itu tentu saja jadi orang-orang populer memanggil beliau Inyak. Jadi dan beliau sangat piawai mengemasnya, mengambilnya, membungkus, dan memang betul-betul komplit lah. Luar biasa lah Pak Bupati ya, Pak. Terima kasih Pak Bupati juga sudah mempromotkan daripada semua sektor yang ada di Agam. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kami dari tim Basi Tungkin secara khusus berterima kasih kepada Bapak Satria selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Agam. Terus kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam, khusus pada Bapak Bupati juga. Semangat ya Pak. Iya betul. Oke, mungkin segitu kesempatan kali ini kita di Kato Maleriang. Kita terima kasih kepada Pak Satria setelah memfasilitasi kita di sini, tim Basi Tungkin. Mungkin ikuti terus kegiatan Kato Maleriang selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya Pak. Ya, ini betul berarti sekali. ini udah ini Pak di share ke Kabupaten Agam nih Pak ya Pak. Luar biasa. Ya, nanti kita jalan-jalan ke tempat lain ya Pak ya. Ya, kerahkan teman-teman nanti semua melakukan. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.